warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, yang Ustadz selalu berada dalam doa-doa di dalam ketika Ustadz berdoa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul kembali, dapat mengikuti mata pelajaran yang Ustaz ajarkan pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kemarin sudah Ustaz ajarkan tentang zakat, betul? Sekarang waktunya adalah tentang pelajaran tentang apa? Kurban. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Di hari Senin tanggal 18 Juli 2022, di sini Ustadz akan mengajarkan langsung kepada anak-anak tentang kurban. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar nantinya kita dibukakan hati kita, dibukakan pikiran kita, sehingga kita dapat menangkap pelajaran dengan baik. Oke. Nah, mari kita berdoa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Sebelum masuk kepada pelajaran, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke anak-anak, saya letakkan dulu ini ya. Kayaknya masih belum semangat ini ya. Tak absen dulu ya. Ya absen. Zulaiha, mana Zulaiha? Hadir, alhamdulillah. Siti. Alhamdulillah. Ruqayyah hadir. Joni hadir. Dimas hadir. Roni alhamdulillah hadir. Cynthia mana? Oh hadir ya. Ya bagus, semuanya hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata anak-anak punya semangat, punya hirah untuk fisabilillah, yakni belajar menuntut ilmu. Oke, anak-anak. Namun sebelumnya ini kayaknya bangun tidur ya. Nah, ini kita tepuk semangat dulu biar anak-anak semangat. Nanti setelah itu pelajaran, oke? Nah, tepuk semangatnya gini. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Ayo, coba. Ayo, berdiri dulu, berdiri. Oke. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Silakan duduk lagi. Semangat ya. Semangat 45. Pantang mundur. Oke. Bapak di sini akan mengajarkan tentang kurban. Namun sebelumnya anak-anak
akan Bapak atau Ustadz ingatkan terlebih dahulu pelajaran sebelumnya, yakni tentang zakat. Zakat ada berapa? Dua. Pinter, ada dua ya. Zakat fitrah dan zakat mal. Pinter, 100. Nanti tak kasih permin nanti ya, 100. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya yakni kurban. Ini itu Khairul Anam akan disampaikan Ustaz Khairul Anam SAI. Oke. Kurban. Namun sebelumnya kalian harus mengetahui apa terlebih dahulu tentang yang Ustaz akan sampaikan, yakni 1 menerima, artinya menjalankan dan menghargai ajaran agama yang diajarkan, menjalankan apa yang diajarkan. Kemudian 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli. Tujuannya nanti kamu bisa memiliki sifat jujur, santun, peduli, ya, memahami pengetahuan faktual, kemudian menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas. Selanjutnya yakni kompetensi dasar dan indikatornya, yakni menghayati hikmah ketentuan kurban. Kalian akan diajak oleh Ustaz untuk menghayati ketentuan dan hikmahnya kurban. Kurban itu ketentuannya seperti apa, hikmahnya itu apa. Nanti kamu hayati. Oh gini. Oke. Yang kedua adalah menunjukkan sikap rela menerima ketentuan kurban dan memiliki sikap empati, simpati kepada kaum duafa, ya, mereka yang tidak memiliki apa-apa, ya. Kemudian memahami ketentuan kurban dan melafalkan hadis Rasulullah tentang kurban, menerjemahkan hadis Rasulullah dan ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang menjelaskan tentang kurban. Oke, anak-anak. Oke, tuh. Secara bahasa, kurban itu berasal dari bahasa Arab, ya. Bahasa Arab qoroba yang artinya pinter. Al-qoroba artinya dekat. Kalau jauh kan ini, kalau ini dekat. Oke. Secara istilah agama, kurban adalah beribadah kepada Allah. Secara istilah, pengertian yang secara gamblangnya, menjabarnya, yakni kurban adalah beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Yakni dengan cara menyembelih hewan tertentu. Tidak semua hewan, ya, pada hari raya haji. Kemudian dilanjut hari-hari tasyrik. Kemarin kan sudah, setelah hari raya, setelah sholat, kita menyembelih hewan kurban. Habis itu besoknya masih boleh. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah masih boleh menyembelih hewan kurban. Yang diniatkan semata-mata apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan diniatkan supaya saya dilihat oleh orang lain, saya kaya sehingga saya mau berkorban lebih banyak lagi. Enggak. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak sekali-kali, ya, daging-daging unta dan darahnya itu, ya, tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada keridhaan Allah adalah apa? Takwa dari kalian, bukan dagingnya, tapi ketakwaan dari kalian. Oke? Dagingnya kita nanti berikan kepada orang yang tidak mampu, tetangga kita. Ya, paham anak-anak tentang kurban secara bahasa? Secara bahasa, kurban adalah dari bahasa Arab qoroba, yang artinya pinter semua, bagus, satu semua. Secara istilah, kurban adalah secara istilah agama apa? Beribadah kepada Allah
dengan cara menyembelih hewan kurban atau hewan tertentu yang apa? Dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Semata-mata diniatkan apa? Untuk mendapatkan ridho dari Allah. Oke. Anak-anak paham dari sini? Paham. Kita lanjut pada pelajaran berikutnya, yakni kurban syarat-syaratnya. Ada syaratnya, ya. Semua kamu pun sholat ada syaratnya, wudu ada syaratnya, kurban juga ada syaratnya. Kurban itu, ya, apa syarat-syaratnya? Harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, biri-biri. Boleh enggak ayam? Enggak boleh. Binatang ternak. Ya. Kemudian apa? Unta berumur 6 tahun. Kalau belum umur 6 tahun, 5 tahun masih belum memenuhi syarat. Syaratnya binatang kurban, hewannya unta harus sudah berumur 6 tahun atau lebih. Kemudian sapi 3 tahun. Kambing dan biri berumur 2 tahun. Kemudian binatang yang dijadikan korban tidak boleh cacat. Tangan apa? Kakinya hilang 1, dibuat korban, nggak boleh. Ya. Sebelumnya kamu ambil kakinya, kamu panggang untuk kamu makan. Nah, nggak boleh itu. Sama saja nggak boleh, itu namanya bangkai. Nah, makanya harus nggak cacat, harus sempurna baik dalam untuk menyembelih hewan kurbannya. Syarat-syarat orang yang berkorban juga harus ada. Apa syaratnya? Yakni seorang muslimah, orang Islam. Orang Kristen boleh tidak Ustaz berkorban? Itu urusan mereka, tapi tetap secara Islam tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya orang yang berkorban itu adalah Islam. Pernah bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian usia balik, usianya sudah balik, sudah dewasa, sudah waktunya dikenai beban untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, sholat, puasa, semuanya rukun Islam. Ya. Kemudian berakal, tidak orang gila boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Harus berakal. Orang gila berakal enggak? Tidak. Ya. Terus apa lagi? Terus kalau harimau boleh enggak? Enggak boleh berkorban. Malah jadikan korban kamu sama harimau. Nah, kemudian mampu dalam segi hal finansial untuk membeli hewan kurban. Oke. Anak-anak, kalian sudah tahu tentang kurban dan termasuk syarat-syaratnya berkorban dan lain sebagainya. Kemudian dalil tentang diadakannya, disyariatkannya kurban diantaranya adalah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ayo kita baca bersama-sama dengan sebagaimana lagu yang kalian pelajari setiap hari. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika
Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu namanya syarat tilawah. Kalau ada doa, nanti ada syarat tilawah. Maha benar Allah. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Syariat tidak perintah untuk berkorban. Dan sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah dialah yang terputus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, artinya seperti itu. Diterangkan juga di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW apabila hendak menyembelih hewan kurban, beliau membeli 2 ekor kambing. Kemudian kipsi yang besar dan gemuk bertanduk. Kalau berkorban itu jangan cari yang kurus, cari yang gemuk, ya. Maka yang gemuk-gemuk. Kemudian beliau menyembelih seekor untuk umatnya yang bertauhid dan membenarkan risalah. Kemudian menyembelih seekor tadi untuk diri beliau, untuk keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi beli 2 malah, 1 untuk umatnya, 1 untuk keluarganya. Sama-sama merasakan daging ya, hewan kurban. Kalau kamu mampu besok ya berkorban berapa, sapi 2 atau 5. Sapinya 1 untuk keluarga berapa, satunya untuk keluarganya yang berapa. Dan tentunya kan ada, kalau sapi untuk berapa orang? 7. Kalau kambing untuk berapa orang? 1. Pinter, ini pinter. Nah, berarti masuk apa yang saya pelajarkan. Pinter. Dapat 100. Oke. Untuk selanjutnya, oke, anak-anak, waktu pelaksanaan kurban. Kapan waktunya? Boleh dilaksanakan kurban, namanya kurban. Kurban hanya boleh dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Tapi bukan bulan tanggal 1, bukan. Sejak usai sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha gimana? Enggak sah. Harus setelah sholat Idul Adha. Kemudian pada hari tasyrik setelahnya. Kalau sholat Idul Adha kan tanggal 10. Hari tasyriknya apa? 11, 12, 13. Itu diperbolehkan berkorban dan diharamkan bagi mereka untuk melakukan puasa. Hari tasyrik 11, 12, 13 nggak boleh melakukan puasa. Haram. Ya, berdosa. Karena kamu disembelih hewan korban tapi nggak dimakan loh. Kamu puasa. Nggak boleh. Kemudian setelah terbitnya matahari di hari raya kurban dan setelah selesai 2 rakaat sholat hari raya Idul Adha dan 2 khutbah dengan ringan, kemudian maka tibalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Oke, anak-anak sudah paham tentang hewan kurban? Oke, sekarang namun sebelumnya anak-anak perlu tahu juga disyariatkannya berkorban itu, disunnahkannya sunnah muakkad itu dalam berkorban, disyariatkannya pada waktu Nabi Ibrahim. Jadi umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi mengikuti apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Ibrahim tentang berkorban. Ya, disyariatkanlah. Kamu perlu tahu bagaimana sejarah tentang kurban, biar kamu tidak hanya kurban, tapi harus tahu juga sejarahnya, bagaimana asal-usulnya, dan juga ayat tadi inna kata itu dalilnya, ya, bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya memiliki istri yang bernama Siti Sarah, Nabi Ibrahim oleh Allah tidak dikasih anak, tidak dikasih keturunan, lama sekali, 10 tahun, pokoknya berpuluh tahun sudah lama. Akhirnya
Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Nah, dari pernikahan tersebut Allah memberikan seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Nah, Nabi Ibrahim senang dengan kehadiran sang buah hatinya. Ya. Nabi Ibrahim melihat Ismail ini terus berkembang, akhirnya menjadi agak besar dan menemani dalam kehidupan Nabi Ibrahim dengan tenang, tentram, damai. Namun pada akhirnya, ya, Allah dan mengirimkan Nabi Ibrahim dalam mimpinya, mengutus dan memerintahkan Nabi Ibrahim dalam mimpinya. Nabi Ibrahim ketika tidur bermimpi Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Anak satu-satunya loh disuruh sembelih. Yang sudah dinanti-nantikan sudah lama, namun setelah diberi anak, ya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya. Itu Allah hanya menguji Nabi Ibrahim sebesar mana cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah dibandingkan cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Biasanya kalau orang sudah memiliki anak lupa dengan segalanya. Makanya Allah menguji. Nabi Ibrahim sadar bahwa itu mimpi itu bukan hanya sekedar mimpi, akan tetapi adalah ujian dari Allah. Kemudian setelah beberapa saat disampaikanlah apa yang menjadi mimpinya di dalam tidurnya kepada anaknya, yakni Ismail yang sudah beranjak agak dewasa. Kemudian sampaikan, ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku, nak. Sesungguhnya aku diutus, diperintah untuk menyembelihmu, nak. Fandur madza tara. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu tentang perintah itu, nak. Orang tua masih berbicara sama anaknya. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Harusnya seperti itu. Kamu juga boleh seperti itu. Kalau ada permasalahan, ayah, ibu, saya punya permasalahan begini. Menurut saya begini. Menurut jenengan gimana ya, ibu? Nah, gitu. Saling ada komunikasi biar ada ketemu pecahan permasalahan. Kemudian dilanjut. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, setelah mengungkapkan apa yang ada di dalam mimpinya, kemudian meminta kepada Ismail untuk mengungkapkan pendapatnya tentang perintah tersebut. Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebenarnya apa? Pelajaran bagi kita semua, bahwasanya seorang ayah atau orang tua itu tidak ada salahnya, atau anak pun tidak ada salahnya ketika kita untuk memberikan kesempatan kepada anak-anaknya, kepada kamu semua, untuk mengungkapkan pendapat tentang kalian, tentang masa depan kalian. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ya, pelajaran tentang berdemokrasi atau bermusyawarah. Kemudian setelah itu maka dengan cara berdemokrasi bermusyawarah tersebut, maka tidak mengherankan ketika Ismail menjawab dari pertanyaan dari ayahandanya dengan jawaban yang sangat bagus, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Apa jawabannya? Diteruskan di ayatnya, ya abatif an ma tu'maru sadaqini insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, ya. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim mengatakan, kamu akan disembelih, nak. Bagaimana pendapatmu, nak? Apa yang disampaikan oleh Ismail? Silakan ayah, kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadapmu untuk menyembelihku. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar, ayah. Sampai seperti itunya. Kemudian kalau kita
kita melihat kembali, mencerna kembali, dan mengingat kembali tentang proses bagaimana penyembelihan Ismail alaihissalam dan penyembelihan di mana tempat yang asing dan jauh dari keramaian. Maka pada saat itu Ismail sempat mengatakan kepada ayahandanya, kepada ayahandanya, kemudian, wahai ayah, sebelum ayah menyembelihku ya, saya minta 3 hal ayah. Oh, apa nak? Kemudian Ismail mengatakan, ikatlah tangan dan kakiku ya, agar nantinya ketika engkau menyembelihku ya, aku tidak meronta ayah. Disuruh ikat kaki dan tangannya Ismail agar ketika disembelih oleh ayahnya tidak meronta gini. Makanya di kurban itu kakinya semuanya diikat. Kemudian yang kedua ayah, apa? Pejamkan mata serapat mungkin agar ketika engkau menyembelihku, engkau tidak merasa riba terhadapku ya, tidak merasa kasihan terhadapku ya. Dan yang ketiga ayah, bawalah pakaianku nanti yang terpercik darahku sembelihanku ini ya kepada ibuku tercinta, agar supaya menjadi obat penawar rindu bagi ibuku. Oh, seperti itu. Dapat dibayangkan kejiwaan Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar 3 permintaan dari putranya sendiri, satu-satunya yang akan disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ya, pedang terhunus gemilang sudah berada di tangan sang ayah sendiri ya. Mata pedang sudah semakin dekat di leher Ismail, bertambah dekat lagi dengan lanturan kalimat takbir yang sedemikian mengharukan, Bismillah Allahu Akbar. Pada saat itu ternyata Allah berkehendak lain. Kasih sayang Allah amatlah besar, kasih sayang Allah amatlah besar, amatlah dahsyat. Proses penyembelihan Ismail yang sedemikian menegangkan dan juga mengharukan itu ternyata semata-mata hanya ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi, dan ujian oleh Allah kepada Nabi Ismail sebagai calon nabi dan rasul. Dengan kesabaran dan keikhlasan dari beliau semua, Nabi Ibrahim dan juga Ismail, maka penyembelihan Ismail Allah mengganti dengan sembelihan seekor domba yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga ya, sebagai ganti dari penyembelihan Ismail. Ternyata apa? Ternyata perintah penyembelihan anak manusia Allah mencukupkan dengan hanya cukup menyembelih seekor domba atau kambing. Maka pada saat itulah kemudian selanjutnya disyariatkanlah untuk berkorban kambing satu orang. Jadi tidak jadi kita dikorbankan oleh orang tua kita. Kalau sampai itu terjadi, maka terus akan berlanjut. Allah Maha Adil. Allah mengganti sembelihan seorang anak manusia dengan seekor kambing atau domba. Begitu, dan selanjutnya itu sampai hari ini dilaksanakan. Kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya berkorban. Siapa yang sudah berkorban? Rijal sudah berkorban. Alhamdulillah. Korban perasaan apa korban apa? Oh, korban kambing. Kita Rijal. Cynthia sudah berkorban? Ya, korban apa? Wedus. Gembung wedusnya. Nah, gitu berkorban kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan berkorban. Kemudian orang yang berhak menerima korban. Nah, lalu sembelihan yang kita sembelih itu, kan dagingnya sudah ada tuh. Nah, siapa yang berhak untuk menerima daging-daging tersebut? Nah, itu orang fakir miskin, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya uang
mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka dia berhak menerima kurban. Maksudnya menerima dagingnya. Kemudian diberikan kepada kerabat untuk menyambung silaturahim, kerabat dekat kita berikan. Nah, dari pemberian itu nanti semakin rekat hubungan antara persaudaraan dengan kerabat kita. Kemudian diberikan kepada tetangga sebagai bantuan untuk supaya bersama-sama saling merasakan tentang nikmatnya makan daging. Kemudian sepertiga dimakan sendiri dan keluarganya. Nanti sepertiga kalau kamu berkorban dikasih. Kemudian pendistribusian daging kurban sebaiknya merupakan daging mentah, bukan daging yang sudah matang tapi mentah dikasih. Makanya itu kan ditimbang ya. Diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima. Nah, apa? Hewan, daging hewan kurban. Kemudian hikmahnya, ada hikmahnya tentang disyariatkannya berkorban. Apa? Yang pertama, menambah cintanya kepada Allah. Itu kan perintah dari Allah. Nah, kemudian kita laksanakan, semakin cintalah kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, akan menambah keimanan kepada Allah. Itu kan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Kita melaksanakannya berarti kita beriman, semakin beriman lagi. Nah, kemudian dengan berkorban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah atas apa? Nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi jika kalian ingkar, tidak mempercayai, tidak mengakui terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua, maka tunggulah azab dari Allah, siksa yang amat pedih. Mesti gak pernah bersyukur, gak pernah alhamdulillah, gak pernah memberi, berbagi, maka tunggulah azab dari Allah, siksa dari Allah. Dengan berkorban berarti seorang telah berbakti kepada orang lain. Artinya apa? Saling tolong menolong. Bukan berbakti itu udah saling tolong menolong. Kemudian kasih mengasihi, rasa solidaritas dan toleransi, saling menghormati di antara mereka semakin kuat. Begitu anak-anak tentang pelajaran kurban. Namun sebelumnya anak-anak perlu diketahui pelajaran yang sudah selesai ini nanti Ustadz akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian akan membuat sebuah pertanyaan. Ustadz akan memberikan kalian 5 pertanyaan. Yang ini 5 pertanyaan, yang ini 5 pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kamu tanyakan kepada kelompok satunya, dan pertanyaan yang saya berikan kepada kamu berikan pertanyaan tersebut lemparkan kepada kelompok yang satunya. Ini ini soalnya, pertanyaannya. Nanti kamu bertanya, misalnya ini, ayo sebutkan. Ayo coba semua sebutkan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Apa? Kurban disyariatkan pada apa? Pada masa Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ini pertanyaan dari sini kamu jawab. Dengan jawaban yang kamu sampaikan, akhirnya teman-temanmu juga bisa. Oh iya, Nabi Ibrahim. Nah, pertanyaan yang saya berikan ini kamu lemparkan ke sana. Apa
pertanyaannya? Misalnya di sini tentang korban 1 ekor kambing untuk berapa orang? Berapa? Oh, 1 orang. Dari sini jawaban kamu bisa tahu 1 orang semuanya. Nah, ini pun juga begitu, menyampaikan kepada sana tentang pertanyaan yang saya beri. Hingga akhirnya ini namanya adalah sistem kuis, supaya kamu tertarik dan juga bisa menangkap pelajaran yang ada, sehingga semuanya bisa aktif, ya, tidak ada yang tidur, tidak ada yang apa, sehingga semuanya paham semua. Itu adalah sistem kuis yang Ustaz terapkan kepada kalian, sehingga nantinya kalian bisa paham semua. Paham? Paham anak-anak? Oke, itu adalah pelajaran tentang kurban. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kehidupan kita menjadi sehat semuanya, keluarga kita, sehingga orang tua kita semuanya dapat mencari uang untuk apa? Untuk kita, untuk bekal sekolah, sanggup, ya, sehingga kita tidak terganggu dengan aktivitas yang lainnya. Paham anak-anak? Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan sekali lagi nanti ini ya dikerjakan ya seperti halnya di dalam tim kuis. Oke, paham? Kita tutup dengan pelajaran ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.